Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat manusia Hijrah Channel, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab fikih kita, yaitu Fathul Mu'in, yang mana kemarin sudah mencapai bab tentang syarat-syarat sholatnya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kemarin penjelasan saya kurang lengkap di bab yang tentang menyuruh kewajiban menyuruh anak untuk melakukan sholat di umur 7 tahun dan mengajarkan semua keperluan-keperluan sholat beserta syarat-syaratnya yang sesuai syarat seperti wudhunya, rukunnya gitu ya, di umur 7 sampai 10 tahun gitu ya. Apabila 10 tahun anak kita masih belum bisa melakukan sholat dan dia meninggalkan, maka padribuhu alaiha, maka kata Nabi, pukullah dengan tanpa melukai, atau ghairu mubarrihin ya. Pukul yang memang tanpa melukai, yaitu satu pukulan untuk memberi pelajaran kepada anak kita, tapi dengan cara yang memang tidak melukai gitu ya. Nah, kemarin udah dijelaskan bahwa di umur 10 tahun anak kita itu harus sudah bisa melakukan sholat sesuai dengan hukum-hukumnya, seperti fardu wudhunya harus sudah betul, sholatnya sudah betul, sujudnya misalkan harus betul, rukuknya juga harus sudah betul gitu ya. Kita wajibnya buat kita gitu ya, bukan anak kita. Anak kita belum wajib untuk sholat, tapi kewajiban untuk mengajari anak kita itu sangatlah wajib gitu ya. Bahkan di hadisnya ini sahih, mauru auladakum ya, perintahlah anak-anak kalian, kata baginda Nabi, untuk mengerjakan sholat ya di umur 7 tahun ya, lisab'in ya, dan pukullah dengan tanpa melukai di umur 10 tahun gitu ya. Nah, sekarang apa hikmahnya? Hikmahnya kita untuk mengajari anak kita itu adalah supaya anak kita sudah terbiasa nanti di umur 15 tahun atau ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa dan sudah pandai melakukan hal-hal fardu ain seperti sholat dan puasa gitu ya. Apabila anak kita ketika sesudah mencapai 15 tahun ataupun balik, sudah mimpi basah atau apa gitu, dia masih belum bisa sholat dan masih belum bisa wudhu, maka itu dosanya akan terus, kita akan digusur nanti sama anak kita nanti di akhirat ya. Nah, contohnya seperti ini, anak kita misalkan umurnya sampai 70 tahun ya. Dalam umur 70 tahun itu anak kita masih belum bisa sholatnya atau belum sah, maka kelak nanti di akhirat anak kita yang umur 70 tahun itu akan menggusur kita ke dalam neraka ya. Nah, jadi hati-hati di dalam bab mendidik anak itu harus penting, harus benar-benar gitu ya. Sebelum kita kasihkan ke guru ngaji atau ke perguruan, ke pengajian gitu ya, maka madrasatul ula, sekolah pertama itu adalah kita, orang tuanya ya, mau ibunya atau bapaknya, dua-duanya sama bertanggung jawab. Nah, baik, dilanjut ya, kita buka dulu di sini. Wa hikmatu zalika at-tamrinu, dan hikmahnya dari hal tersebut, at-tamrinu adalah melatih alal ibadah ya, untuk beribadah, liyatawadah, agar anak kita terbiasa, palayatruka, bahkan anak kita jadi tidak meninggalkan semua kewajibannya. Nah, sekarang ada Imam Ad-Ra'i di sini ya. Wa bahasal Ad-Ra'iyu ya. Dan Imam Ad-Ra'i pernah membahas pipan sogirin dalam permasalahan budak kecil. Kafirin yang kafir ya. Natako bisyahadatani, yang mampu mengucapkan kalimat syahadat ya. Annahu yu'maru nadban, bahwa anak tersebut sunnah untuk diperintahkan mengerjakan bisolati, dengan sholat, wasom, dan puasa ya. Wa yuhatsu alaihima min ghairi darbin, dengan memberikan motivasi tanpa pemukulannya, supaya apa? Liyalah fal khair, supaya anak itu tersebut melakukan kebaikan ba'da bulughihi, setelah balik.
Wa in abal qiyas dzalika intaha. Walaupun secara qiyas hukum sunnah tersebut ditolak habis gitu ya. Nah, kata Imam Adra'i dalam permasalahan anak kecil gitu ya. Misalkan ada anak kafir yang bukan Islam main dengan anak-anak yang Islam ya, yang muslim gitu ya. Maka kita disunahkan untuk menyuruh dia membaca kalimat syahadat dan menyuruh dia untuk sholat dan puasa walaupun dia itu tidak punya kewajiban karena dia kafir gitu ya. Tapi secara kias ini ditolak ya, walaupun secara kias ini ditolak habis gitu ya. Ba'da bulughihi wa in abal qiyasu dzalika intaha gitu ya. Nah, itu saking penting-pentingnya pendidikan atau mengajarkan gitu ya, mengajarkan tentang sholat gitu ya, dan puasa atau mengajarkan fardu ain gitu ya. Tapi sih sekarang sudah jarang ya, sudah jarang. Kenapa? Karena memang nggak terlalu ada apa, misalkan ini contohnya hamba sahaya ya, bukan anak yang merdeka, tapi hamba sahaya ya. Tapi sekarang sudah jarang gitu ya. Baik, dilanjut. Wajibud aidon, dan wajib juga ala man marro nahyuhu anil muharramati ya. Wajib pula bagi seseorang yang telah disebutkan ya, seperti ibunya, bapaknya, atau yang diwasiati, atau panti asuhan, atau kakek neneknya gitu ya, untuk nahyuhu anil muharramati, untuk mencegah anak-anak itu untuk mengerjakan perkara yang haram. Misalkan nggak boleh membuka aurat. Misalkan umur 7 tahun seorang anak cewek tidak memakai kerudung. Nah, pakai kerudung itu aurat gitu ya. Nah, begitu. Wa ta'limuhul wajibati, dan mengajarkan sebuah kewajiban. Wa nahwal min syairi dan mengajarkan apa-apa sesuai syara ya. Dari syara ya, az-zahirati yang nampak ya. Walau sunatan, walaupun sunnah, kasiwak seperti bersusur gitu ya. Wa amruhu bidzalika, dan memerintahkan yang demikian itu. Nah, jadi kewajiban untuk melarang atau menyuruh agar anak-anak tidak mengerjakan perintah haram itu wajib, dan mengajarkannya juga perkara-perkara yang fardu ain itu wajib gitu ya kepada anak gitu ya. Walaupun perkara-perkara sunnah seperti bersusur gitu ya. Nah, susur itu kan perbuatan sunnah ya, kayak bersusur atau sholat duha atau sholat apa, itu perbuatan sunnah. Tapi memerintahkan kesunahannya itu wajib bagi orang tua kepada anak gitu ya. Jadi si anak nanti sudah dewasa, sudah balik itu sudah tahu, oh ini adalah hal yang sunnah, ini adalah pekerjaan yang wajib, oh ini adalah pekerjaan ma'ruf. Nah, jadi kewajiban mendidik anaknya itu yang wajibnya bukan siwaknya, bukan bersusurnya gitu ya. Meskipun bersusur itu adalah perkara sunnah, tapi kewajiban memberitahukan bahwa itu sunnah itu adalah kewajiban bagi orang tua ya. Jadi bukan guru ngaji, kewajiban orang tua dulu. Jadi madrasatul ula itu. Jadi sekolah pertama bagi anak itu adalah orang tua ya. Nah, gitu. Wa amruhu bidzalik. Nah, ini mohon dicatat, wala yang tahi wujubu ma marra ala man manara illa bi bulughihi. Kewajiban yang telah lewat kepada orang-orang yang telah disebut itu tidak berakhir ya, kecuali illa bulughi, kecuali anak itu sudah balik rasyidan, dalam keadaan pandai. Nah, ini yang saya garis bawahi, makanya saya lanjutkan atau memperjelas kajian Fathul Mu'in yang kemarin. Ini yang harus digaris bawahi. Jadi kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya atau mendidik anaknya melakukan kewajiban fardu ain itu tidak berakhir sampai anak itu balik dalam keadaan pandai gitu ya. Nah, saya beri contoh. Misalkan ada anak yang sudah balik. Anak itu sudah balik sampai umur 40 tahun, umur 50 tahun, sholatnya masih salah, sholatnya masih tidak sah, dan sholatnya tidak sesuai syarat-syarat hukum fikih, maka dosa anak itu akan ditanggung oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengajarkan, tidak mendidik anak sampai keadaan pandai gitu ya. Sementara batasnya ini harus sudah balik di umur 15 tahun. Anak kita itu harus sudah pandai. Sholatnya harus sudah betul, wudunya harus sudah betul gitu ya. Banyak dikisahkan
ada anak yang menggusur orang tuanya ke neraka, itu bukan anak kecil. Tapi anak kita yang umur 70 tahun, misalkan anak kita umur 70 tahun, anak kita umur 60 tahun, misalkan meninggal, ketika di akhirat nanti yang menggusur kita itu adalah anak kita, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pendidikan fardhu ain kepada anak kita, sebelum balik dia belum pandai, gitu ya. Nah, solusinya gimana kalau begitu? Solusinya begini. Kalau misalkan kita sudah semaksimal mungkin mengajarkan pendidikan anak kita untuk fardhu ain seperti sholat, puasa, terus syarat sah sholat, rukun sholat, terus wudhu-wudhunya semuanya dijelaskan, mandi junub jadi dijelaskan sama anak kita, maka cukuplah kewajiban kita, gitu ya. Dan selebihnya kita daftarkan anak kita atau didikan anak kita ke pengajian, ya, misalkan ke guru ngaji yang di kampung atau ke pesantren gitu ya. Nah, itu sudah bebas kewajibannya. Jangan seenaknya seperti ini. Kita nggak ngedidik anak, kita cuma nyuruh sholat aja tanpa mengajarkannya, tanpa mengajarkan sholatnya dan wudhunya. Terus kita langsung saja memasrahkan ke guru ngaji kita, gitu ya. Kewajiban ini sebetulnya, yang kewajiban fathul muin ini bukan guru ngaji, tapi orang tuanya mengajarkan fathul muin ini kepada anaknya, begitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi, ya. Man maro ila bibulughihi rasyidan, ya. Wa ujratu ta'limihi, dan upah untuk pengajarannya kal Quran seperti membaca Al-Quran, wal adab, dan adab-adab etika fi malihi, dalam hartanya, summa ala abihi summa ala ummihi. Nah, kalau masalah biaya pendidikannya itu memang kalau di sini disebutkan anaknya saja. Kalau anaknya, misalkan anaknya itu punya warisan dari kakeknya atau dari siapa, atau anaknya itu punya tabungan misalkan dari dari neneknya atau dari kakeknya, misalkan buat biaya ngaji, ya buat biaya ngaji di kampung sih nggak seberapa, ya. Paling juga per bulan berapa, gitu ya. Itu sebetulnya dibayar dari tabungannya dia, gitu ya. Kalau tabungannya dia nggak ada, barulah kewajibannya ke bapaknya. Kalau bapaknya juga tidak mampu, tidak ada uang, barulah ke summa umihi, kepada ibunya, gitu ya. Nah, jadi dalam hal pendidikan, harta itu, ya, seharusnya kalau misalkan kita ngasih nafkah buat anak kita, itu kewajiban kita. Tapi dalam hal pendidikan mengaji, hartanya juga harus dipakai, gitu ya. Kalau memang karena anak kita itu punya tabungan banyak, gitu ya. Saking penting-pentingnya pendidikan untuk fardhu ain, gitu ya. Jangan mengandalkan harta sang ayah atau sang ibu, gitu ya. Hartanya juga harus dipakai, gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sang ayah punya harta yang lebih, atau sang ayah memang pengen pahala yang besar, ya berilah oleh ayahnya untuk membiayai anaknya pendidikan seperti pembayaran ke guru ngaji atau ke pesantren, gitu ya. Nah, begitu. Tanbihunnya, ini satu peringatannya. Zakarus Sam'ani, Imam Sam'ani telah menyampaikan fi zaujatin sogiratin, dalam permasalahan seorang istri, ya, yang masih kecil, zata abawaini, yang masih memiliki kedua orang tuanya, mamarro alaihima, ya. Maka kewajiban yang telah lewat dibebankan kepada orang tuanya, ya. Fazauji wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Oh iya, anna wujuba ma maru alaihima fazauji wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Jadi apabila kita mempunyai seorang anak cewek, ya, yang masih kecil, misalkan umur 7 tahun, itu kan masih kewajiban kita. Nah, gitu ya. Terus anak kita itu masih umur 7 tahun nikah sama, sudah nikah. Dalam hukum fikih, meskipun anak itu masih kecil, itu tetap sah, ya, meskipun sekarang jarang terjadi, gitu ya. Tapi kewajibannya itu berpindah sama suaminya, gitu ya. Walau fil kabirati soroha Jamalul Islam al-Bijri. Dan wujubu darbiha, dan wajib untuk memukulnya, gitu ya. Walau fil kabirati, walaupun anaknya itu sudah besar, surah Jamul Islam al-Bijri, ya. Menjelaskan kewajiban memukul sang istri walaupun istri itu tersebut telah dewasa. Jadi begini,
kalau ada istri kita yang sudah dewasa, misalkan istri kita tidak mau sholat, maka kewajiban kita menyuruh dia, bahkan kita harus memukulnya gitu ya. Bahkan kita harus memukulnya, tapi memukul tanpa melukai gitu ya. Karena kewajiban menyuruhnya itu wajib gitu ya. Nah, qala syekhuna, telah berkata guru kami yaitu Syekh Imam Ibnu Hajar ya, wa huwa zahirun, itu jelas, illam yasha nusujan wa atlaqa zarkasi an-nadba. Itu jelas, namun jika tidak ditakutkan terjadinya nusuj, sedangkan Imam Zarkasi memutlakan hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau kita takut istri kita nusuj sama kita, misalkan gara-gara kita menyuruh dia sholat, istri kita jadi nggak taat, istri kita jadi nggak mau melayani kita, maka itu tidak apa-apa gitu ya. Biarkan hubungan dia sama Allah aja gitu ya. Nggak usah disuruh untuk sholat kalau takut terjadinya nusuj, si istrinya jadi nggak taat sama kita. Apalagi ketika kita memukul, istrinya jadi marah atau jadi pulang ke orang tuanya, maka kita jangan menyuruh sholat gitu ya, kalau takut terjadinya nusuj. Tapi kalau tidak takut terjadinya nusuj, maka kita wajib untuk menyuruh sholat kepada sang istri gitu ya. Nah, begitu. Nah, tapi kalau takut nusuj, maka jangan kita suruh. Misalkan itu ada dampak negatif ke depannya. Misalkan istri kita jadi nggak mau melayani kita, nggak mau melayani anak-anak, gara-gara kita memukulnya, gara-gara dia nggak sholat. Jangan dipukul aja kalau seperti itu. Karena biarkan hubungan dia sama Allah gitu ya. Bab sholat atau dia mau sholat atau enggaknya itu hubungan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dia nanti disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak sholat gitu ya. Kalau dia tidak bertobat gitu, maka kewajibannya sudah cepar gitu. Kalau takut terjadinya nusuj, tapi kalau tidak takut terjadinya nusuj, maka wajib kita untuk menyuruh istri kita untuk sholat gitu ya. Nah, dan yang ini yang paling penting, wa awwal wajibin, dan awal hal yang wajib itu hatta alal amri bis sholat, sampai pada memerintah kewajiban sholat, kama qalu, seperti yang telah disampaikan para ulama, alal abai, kepada orang tuanya atau bapaknya, summa alaman maro, kemudian kepada orang-orang yang telah disebutkan, ta'limuhu, untuk telah mengajarkan anak-anak, ilmu mayij, yang telah tamyiz, anna nabiyana Muhammad dan bu'itsa bi Mekah, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diutus di kota Mekah, wa wulida, dan dilahirkan, biha, di kota Mekah, wa dupina, dan dimakamkan atau dikubur, bil Madinah, di kota Madinah, wa mata biha, dan meninggal di kota Madinah. Nah, jadi pertama yang paling wajib itu sebelum belajar bab syariat, mengenalkan bab sholat, bab wudu, bab apa, kita yang pertama wajib itu sebetulnya mengenalkan Nabi kita kepada anak-anak kita gitu ya. Karena siapa yang membawa syariat itu kan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum ada syariat sholat atau puasa atau wudu, itu yang membawa syariatnya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi salah orang tua kalau pertama mengajarkan sholat kepada anaknya. Harus kenalkan dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baru kita mengajarkan sholat gitu ya. Kita tanamkan kepada anak kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, perkenalkan baginda Nabi Muhammad kepada anak-anak kita bahwa beliau adalah putra Syed Abdullah, ibunya Siti Aminah, dan dilahirkan di Mekah, meninggal di Madinah, terus jadi rasul, jadi nabi umur berapa gitu ya. Terus sejarahnya kita kasih tahu dulu kepada anak kita bahwa Nabi kita membawa syariat Islam yang mewajibkan sholat. Nah, sholat itu seperti ini, sholat itu harus wudu. Nah, syariat ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi hal yang paling pertama, yang paling wajib untuk untuk mendidik anak kita adalah mengenalkan baginda Nabi dulu kepada anak kita. Barulah syariatnya dikenalkan seperti bab sholat, bab wudu, bab mandi gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kajian yang kemarin saya kurang lengkap dan memang terburu-buru waktunya ya. Mohon maaf apabila ada salah saya penerangan, mohon dimaafkan. Itu ilmu
Eh, itu kebodohan saya. Apabila ilmunya benar, itu murni hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.